Kenapa hanya Jessica satu-satunya di Republik ini yang tidak diotopsi? Mirna maksud saya, dalam kasus Jessica. Kenapa dalam kasus Jessica saja yang tidak diotopsi, semua diotopsi? Salah apa si Jessica? Saya ucapin selamat. Semoga Pak Oto bisa dapat jalan ya ke PK. Tapi saya rasa sih udah nggak ada jalan karena itu sudah inkrah. Cuma karena Pak Edi kan sebagai orang awam saya maklum. Ya, saya sebagai profesional ya tentu harus lebih maklum lah dari dia. Oto Hasibuan akhirnya buka suara terkait permintaan maaf Edi Darmawan Salihin. Meski sebelumnya terus-menerus diserang, Oto mengaku tidak pernah mempersoalkan tudingan miring Edi Salihin terhadap dirinya selama ini. Meski begitu, Oto tetap membuka kesempatan kepada Edi Darmawan untuk duduk bersama demi menyelesaikan kasus kopi sianida yang menewaskan mendiang putrinya Mirna Salihin. Lantas, apa yang membuat Edi Darmawan tiba-tiba meminta maaf kepada Oto Hasibuan yang dalam waktu dekat ini akan mengajukan PK kembali? Benarkah kini langkah Edi untuk bisa duduk bersama dengan Oto Hasibuan tertahan lantaran diduga ada pihak atau oknum yang membuat dirinya tertekan? Pertama, saya mau izin dulu minta maaf ke Oto Hasibuan. Setelah saya pikir-pikir ternyata lawyer Oto Hasibuan ini, Bapak Oto Hasibuan, itu orang baik. Meskipun saya suka ngomong-ngomong yang kurang baik terhadap beliau, tapi beliau nanggapinya luar biasa. Senior banget. Saya mohon maaf dalam hal ini, Pak Oto, maafin saya. Cuma karena Pak Edi kan sebagai orang awam saya maklum. Ya, saya sebagai profesional ya tentu harus lebih maklum lah dari dia. Saya jadi malu. Seorang Pak Oto bisa memaafkan saya hal-hal yang saya ngomongnya tidak pantas. Dan hari ini mungkin terakhir saya keluar, kalau bisa terakhir lah, jangan ditambahin lagi nih ya. Saya mau minta maaf sama Pak Oto. Izinkan maaf saya supaya Pak Oto bisa memaafkan saya. Saya nggak pernah ada dendam sama siapa pun. Ya, apalagi Pak Salihin, saya nggak. Jadi Pak Salihin nggak usah minta maaf lah. Saya nggak pernah merasa sakit hati kok. Ya, saya sudah di pledoi saya sudah sampaikan itu. Saya katakan di pledoi saya, meskipun Pak Salihin mengata-ngatai saya, menghina saya, bahkan menyebut nama saya Otong gitu, saya katakan saya tidak apa-apa. Saya sudah sampaikan di pledoi 7 tahun yang lalu. Ya, 7 tahun lalu. Jadi bukan sekarang aja saya bilang begitu. 7 tahun yang lalu pun sudah saya bilang begitu. Tapi sekarang saya baru sadari ternyata Pak Oto itu orangnya baik, ya, bela klien baik, mati-matian, ya. Tapi tolonglah Pak Oto, pass this problem supaya jangan menjadi masalah lebih besar lagi. Kalau Pak Salihin, saya bilang, saya katakan Pak Salihin, saya nggak pernah dendam sama Anda. Oke, tetap itu ya Pak. Saya tidak pernah marah. Harapan saya, kalau boleh, kita duduk bersama, kita runding bersama. Mau nggak mendengarkan keterangan saya bahwa ada bukti-bukti yang saya peroleh bahwa ternyata itu bukan matinya Mirna itu bukan karena saya tidak. Coba dengar dulu lah, buka pintu hatimu, buka pintu pikiranmu. Kalau ini kamu bisa dengar dan kamu bisa terima, kan urusannya selesai. Nggak perlu ada proses hukum kan? Ya kan tidak perlu. Jangan Pak Edi menutup pintu. Ada kemungkinan lain daripada itu. Semuanya manusia ini sih bisa hilaf. Saya aja bisa hilaf tadi, sampai minta maaf juga. Polisi juga bisa hilaf, hakim bisa hilaf. Tapi kita tetap cari kebenaran. Jadi kalau boleh pesan saya Pak Salihin, udah duduk sama-sama aja. Kita pecahkan kasus ini bersama-sama. Ya saya serba salah ke sono. Pak Oto saya hormati sebagai lawyer. Di sini Pak Krisna Mukti sebagai Kepolisian Republik Indonesia yang menangani kasus ini. Jadi saya serba salah mau jelasin sama Pak Oto. Kalau bisa saya cegah, saya cegah. Pak Krisna itu sudah naik pitam.
Karena sebetulnya sudah P21 sebenarnya kepolisian udah nggak ikut campur Pak Oto, ya. P21 selesai, nah baru kejaksaan sama kehakiman. Kalau Pak Edi juga tetap ngotot mengatakan Jessica bersalah tanpa membuka pintu di hati dan tidak mau melihat fakta sebenarnya, Pak Edi juga bisa hatinya jadi susah, nggak tentram kita kalau gitu kan. Kalau saya firm, saya yakin betul tidak bersalah Jessica-nya, makanya saya tenang gitu. Tepat hari ini, Kamis 16 November 2023, tim kuasa hukum Jessica kembali melanjutkan perjuangannya dalam mencari keadilan untuk Jessica yang menurutnya banyak kejanggalan dalam kasus yang dihadapinya hingga membuat dirinya harus mendapat hukuman atas perbuatan yang menurutnya tidak pernah dilakukannya, yakni membunuh sahabatnya sendiri, Mirna Salihin. Gebrakan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Jessica yang terdiri dari lintas organisasi memang mengejutkan banyak pihak. Mengingat sebelumnya, tepatnya pada Selasa kemarin, gabungan advokat dari lintas organisasi secara resmi mengadukan Hakim BG ke Komisi Yudisial. Dan kini tim Asosiasi Advokat Pembela Keadilan Jessica Wongso kembali bergerak dengan menyambangi Mahkamah Agung. Lantas, hal apa yang dicermati atau yang menjadi konsen oleh Oto Hasibuan dan kawan-kawan dalam mencari barang bukti baru untuk PK yang akan diajukan nanti? Akankah langkah-langkah yang ditempuh tim kuasa hukum Jessica kembali terhalang oleh oknum-oknum dari instansi terkait? Dan seperti apa pandangan Oto atas sikap para penegak hukum di negeri ini? Kenapa hanya Jessica satu-satunya di Republik ini yang tidak diotopsi? Mirna maksud saya, dalam kasus Jessica. Kenapa dalam kasus Jessica saja yang tidak diotopsi, semua diotopsi? Salah apa si Jessica? Otopsi memang bukan part, ya. Jadi bagian bawah sudah selesai, diambil semua isi-isinya, ya. Ketemu cyanida 0,2, betul tidak mematikan. Tapi asal Pak Oto ketahui, izin Pak Oto, saya minta maaf kalau saya salah. Dia minum itu kurang lebih 20-25 gram cyanida yang saya bilang anak gajah mati, itu benar. Jadi saya berharap bahwa institusi pun sebaiknya bisa bekerjasama dengan kami. Ya, kami bersiapkan bukti-buktinya. Ya, kalau bukti-bukti kami ini tidak relevan, tidak kuat, ya tolak aja, nggak apa-apa, disingkirkan. Tapi kasih pintu dong untuk kami bisa menjelaskannya. 100.000% benar apa adanya. Buat apa kita rekayasa kalau nanti buntutnya jadi panjang, ya? Ada itulah selalu memang dia bersayap terus gitu ya. Dia minta maaf tapi selalu bikin gitu. Jadi kadang-kadang ya sudah lah, saya juga nggak bisa ngomong apa-apa kan. Nah, minta maaf tapi janganlah untuk PK. Loh, kalau PK itu kan haknya Jessica. Ya, hanya Jessica untuk mengajukan PK. Nggak ada seorang pun yang melarang itu, ya kan? Jadi makanya saya bilang tadi, kita tidak boleh berpikir terlalu formal. Pemikiran kita kan harus hukum progresif, kan? Progresif. Tidak, makanya saya minta juga Mahkamah Agung harus progresif berpikirnya, kepolisian, kejaksaan progresif berpikirnya. Meskipun secara prosedural ini sudah PK, sudah selesai. Nggak boleh prosedural, ya udah sampai di situ aja. Ini kan keadilan. Saya katakan ada 3 tujuan hukum itu. 1, kemanfaatan. Itu menurut Gustav Rathbruch ya. 1, kemanfaatan. 1, kepastian hukum. 1, keadilan. Ya kan? Nah, yang dipakai sekarang ini kan sudah PK, itu namanya kepastian hukum. Tapi kemanfaatannya kemana? Keadilannya kemana? Kan tidak. Nah, kalau kepastian hukum berbenturan dengan keadilan, maka keadilan yang dimenangkan. Jadi meskipun secara prosedural sudah selesai PK, tapi putusan itu tidak adil dan bisa ditinjau kembali, ya harus kita tinjau gitu loh. Dan saya yakin masyarakat berjuang dan mau juga bikin saya lihat itu di TikTok di mana-mana itu karena itu keadilan mereka terusik gitu loh. Keadilan mereka terusik. Karena memang faktanya kan banyak orang yang diperlakukan tidak adil di negeri ini. Nah, mungkin mereka ingin mencegah jangan sampai terulang lagi itu. Jangan sampai terjadi pada dirinya.
Masa harus sudah terjadi pada diri kita baru kita bereaksi? Itu kan pembelajaran yang tidak baik. Jadi memang masyarakat, dan saya anjurkan juga, kalau ada di sekitar kita ada ketidakadilan terjadi, meskipun bukan terhadap kita, tapi kita tahu ada ketidakadilan itu, kita harus bereaksi. Saya berharap institusi-institusi, baik kejaksaan, baik Polri, Mahkamah Agung, jangan merasa harus menutup pintu. Ini nama baik institusi, jangan. Ini oknum kok. Edi Darmawan akhirnya menanggapi upaya hukum yang sedang ditempuh oleh ribuan lawyer dari berbagai daerah dalam kasus kopi sianida agar tidak melangkah terlalu jauh. Edi menilai berbagai upaya yang dilakukan Otto dan kawan-kawan itu hanya akan menciderai instansi penegak hukum di tanah air. Bahkan akan menimbulkan masalah baru dari pihak-pihak tertentu. Lantas, apa maksud dari pernyataan Edi Darmawan Salihin tersebut? Pak Otto kan mau PK nih. Saya mau kasih bekal sama Pak Otto supaya dibawa ke PK itu, ya kalau bisa, toh Mirna udah nggak ada. Ya, saya nggak terlalu pusing Pak Otto berhasil atau tidak, karena hukum di Indonesia ini jangan Pak Otto sampai rusakkan di negara kita ini hukum yang sudah begini bagus berjalan itu dibuat cedera oleh sesuatu yang hanya karena Netflix. Netflix itu nggak benar, ya. Jadi saya rasa Pak Otto ngerti lah. Jadi saya mohon maaf lah Pak Otto, ya. Cuma Pak Otto harus dengar omongan saya itu. Saya lebih tua dari Pak Otto. Karena Jessica Wongso ini, klien Pak Otto, izin Pak Otto, dia sudah inkrah di pengadilan negeri dari tingkatannya sampai 5x3 hakim, semuanya no dissenting opinion. Menjadi 15 hakim yang terakhir itu Pak Artijo Alkostar yang melihat itu, dengan gamblangnya dia menjelaskan apa yang terjadi, ya, sama Kapolri kita yang lama. Jadi ini kita cari-cari sesuatu yang nggak ada gunanya. Memang si Jessica itu bunuh anak saya, Pak Otto. Izin Pak Otto, maafin saya kalau saya salah bicara. Sebetulnya kalau kita ya nggak usah orang pintar sekali kayak Pak Otto lah. Pak Otto kan memang udah lawyer pengalaman top. Ini orang biasa juga udah bisa baca bahwa itu Jessica. Tapi karena nggak tahu hasutan siapa, warga net ini juga bisa ikut-ikut jadi agak benar. Padahal itu kan udah 7 tahun yang lalu Pak Otto. Saya izin lah, jangan dikorek-korek lagi itu. Itu kan udah sampai inkrah, ya. Pak Otto udah ngajuin PK 2 kali, 3 kali. Saya kasih tahu ya Pak Otto, hukum di Indonesia ternyata jalan. Yang saya bilang itu di Karnilias, ya, di luar dugaan saya. Yang saya bilang bisa sempurna tuh si Jessica. Ternyata nggak begitu jalannya. Ternyata ditunjukkanlah oleh Tuhan, ya, yang Maha Besar, bahwa Jessica pelaku. Coba dicoba aja, ya. Kalau bisa, ya berarti sempurnalah si Jessica itu. Jadi ya apalagi Mirna juga udah nggak ada, buat apa? Saya untungnya nggak ada. Kalau Mirna bisa bangun, ya udah berkelahi lah kita. Nggak bisa bangun, makanya saya nggak pakai lawyer. Bukan nggak percaya lawyer, tapi saya pikir nih anak saya bela sendirilah, coba gitu. Saya ngerti lah, saya kan di Jerman 7 tahun. Itu seranjang sama saya tuh satu roommate itu semuanya orang lawyer itu dari Utrecht, ya, dari Amsterdam, semuanya pada datang itu, jago-jago itu. Di Belanda itu kan hukumnya hebat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.